Shalom saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kita masih diberikan satu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun tetap kita masih secara online. Tetapi walaupun secara online tetap tidak mengurangi ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya mengambil judul firman Tuhan, berkarya bagi bangsa. Berkarya bagi bangsa yang diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, demikianlah pembacaan kita Bapak Ibu di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai pasal yang ke-7. Nah, firman Tuhan hari ini adalah berkarya bagi bangsa. Nah, kalau kita berkarya bagi bangsa, maka tadi ada satu ayat di dalam ayat yang pertama, yaitu tiap-tiap orang harus takluk. Perhatikan, tiap-tiap orang, kita semua harus takluk. Kepada siapa? Kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, demikian ya, pembacaan ayat ini menegaskan kembali kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan diajar untuk takluk ya kepada pemerintah. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa bangsa kita ini sudah merdeka dalam usia 76 tahun. Satu perjalanan yang lebih dari setengah abad, dan luar biasa karya Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ya. Tentunya di dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, khususnya menuju yang ke-67 tahun ini, tentunya membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari seluruh bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya bangsa ini terus maju, ya. Termasuk uluran dan karya nyata dari orang percaya Indonesia akan terus maju. Walaupun dalam situasi pandemi ini, tetapi kita yakin Tuhan akan memimpin dan Indonesia sanggup melewatinya. Nah,
Karena perlunya ada keterlibatan dari setiap kita orang percaya untuk memajukan bangsa. Ini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kadang-kadang kita sebagai orang percaya itu sering bisa saja terpinggirkan, kurang terperhatikan, bisa jadi. Tetapi firman Tuhan tetap menjelaskan bahwa Tuhan memanggil kita untuk berkarya bagi bangsa. Nah, apa wujud karya kita bagi bangsa? Yang pertama adalah kita harus menghormati pemerintah. Kita harus menghormati pemerintah, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 6, yaitu tiap-tiap orang harus takluk, sama seperti Roma 13 ayat 1 tadi, kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini kita harus takluk kepada siapa? Pemerintah. Itulah kehendak Allah. Mengapa kita takluk kepada pemerintah? Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau kita hidup di zaman sekarang, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan segala jajarannya, maka kita juga harus takluk kepada pemerintah kita. Itulah sikap hormat kita kepada pemerintah kita. Ya, walaupun kenyataannya pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan bagi kita, tapi kita harus takluk. Itu berarti takluk itu dimulai dari mana? Dari sikap hati kita. Tadi dikatakan bahwa kita takut karena Allah yang memberikan hati kepada kita. Ya, hati nurani kita bersaksi bahwa kita memang harus tunduk kepada Allah. Seperti di dalam Pengkhotbah ayat 10, pasal 10 ayat 20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dalam pikiran berarti takluk itu dimulai dari mana? Dari sikap hati kita. Dan sering muncul dalam pikiran kita. Bagaimana dengan pikiran kita? Janganlah engkau mengutuki raja. Sampai di sini aja yang kaitannya dengan firman Tuhan ini. Mengutuki raja. Mengutuki kan tidak selalu dengan terucapkan. Mengutuki juga bisa di dalam hati. Mengutuki. Bisa. Gimana pemerintahan ini? Bisa. Begitu. Jadi sikap hati. Kita benar-benar harus menerima lapang. Oh ya, saya sadar. Pemerintah yang sekarang ini adalah pemerintah yang datang dari Allah. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena hati kita menerima kehendak Allah. Hati kita menerima pemerintahan yang ada. Nah, kalau demikian, tentunya sikap hati kita itu terus kita kembangkan. Lalu kita ekspresikan secara nyata. Contohnya, tentu saja kita tidak bisa melawan pemerintah, tetapi kita harus menerimanya. Itu bentuk penghormatan kita pada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ditetapkan Allah. Ya. Ditetapkan Allah untuk apa? Untuk mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dan itu sesuai dengan butir kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tugas pemerintah, termasuk kita. Mereka mengusahakan dengan luar biasa bagaimana Indonesia itu maju supaya keadilan itu
boleh dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Dan kesejahteraan ini sungguh-sungguh dialami oleh rakyat Indonesia. Ya, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, setidaknya kita melihat bagaimana usaha keras pemerintahan Presiden Jokowi di dalam membangun Indonesia. Lihatlah fakta. Di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Irian, di berbagai tempat yang lainnya, pembangunan infrastruktur itu telah dikembangkan, telah dibangun. Supaya apa? Supaya Indonesia ini yang sesungguhnya terdiri dari berbagai pulau ini bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan terhubung satu dengan yang lainnya melalui infrastruktur yang ada, itu akan menyatukan Indonesia, bahwa Indonesia adalah satu. Maka disebut kesatuan Indonesia. Ada persatuan Indonesia. Indonesia yang bersatu. Nah, kita berkarya di dalamnya dengan menghormati. Nah, kalau demikian, luar biasa. Kalau pemerintah itu berjuang, mengusahakan kebaikan bagi kita, maka sudah seharusnya kita menghormatinya. Pemerintah membangun bangsa ini untuk semua rakyat tanpa pilih-pilih. Semuanya dilayani oleh pemerintah. Dan hari-hari ini kita melihat perbaikan demi perbaikan terus dikembangkan. Perbaikan demi perbaikan terus dikembangkan. Dan kita melihat hasilnya semakin baik. Ya, sekalipun masih ada kekurangan di sana sini. Betapapun juga di dalam penanggulangan wabah corona ini masih ada kekurangan di sana sini. Tapi memperlihatkan bahwa pemerintah itu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia terlindungi dari apa? Dari corona. Dilakukan pencegahan. Kalau yang terpapar corona dilakukan pengobatan, dirawat di rumah sakit. Walaupun kemarin begitu membludak sampai rumah sakit begitu penuh, ya, kapasitas tempat tidur sampai penuh. Tapi semua itu memperlihatkan pemerintah yang berjuang. Untuk apa? Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita di dalamnya. Karena itu, kita harus memiliki sikap hormat. Dimulai dari hati kita. Jangan mengutuki pemerintah, tapi doakan pemerintah kita. Supaya apa? Supaya diberikan satu kesanggupan oleh Tuhan untuk mengatasi semuanya. Baik mengatasi corona, maupun juga mengatasi ekonomi Indonesia. Dua hal ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan salah satunya perlu peran kita yang bisa diwujudkan oleh setiap kita, yaitu berdoa bagi bangsa. Berdoa memohon Tuhan supaya Tuhan melawat Indonesia. Nah, di sikap hormat. Jadi jangan melawan, jangan mengutuki, jangan mengekspresikan hal-hal yang menyatakan pemberontakan kita. Tidak boleh. Hormatilah pemerintahan kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami. Ya, kenapa? Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Firman Tuhan memerintahkan agar setiap orang percaya tunduk hormat kepadanya. Nah, bagi mereka yang melawan pemerintah, maka ia melawan ketetapan Tuhan. Kalau kita sadar melawan pemerintah sebagai perlawanan kepada Tuhan, maka kita tentu saja tidak mau melawan. Kenapa? Perlawanan kepada pemerintah itu pasti ada konsekuensinya, yaitu mendatangkan hukuman. Kembali, mari kita hormati pemerintah. Dengan demikian kita sedang mengekspresikan bahwa kita juga menghormati Allah. Itu bagian yang pertama. Lalu bagaimana kita berkarya bagi bangsa ini? Disampaikan yaitu di dalam ayat 3 dan 4, kita harus berbuat baik, bukan berbuat jahat. Kita harus berbuat baik, bukan berbuat jahat. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Nah, jadi berbuat baik. Berbuat baik itu bagaimana?
Berbuat baik itu, contoh sederhananya, karena kita itu ada di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, maka bagaimanapun kehadiran kita harus kehadiran yang membawa damai sejahtera. Tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, dan sebagainya, budaya, bahasa, masih banyak lagi. Kita harus rawat Indonesia ini. Indonesia yang berbineka tunggal ika, tetapi Indonesia yang satu. Berbineka, tapi tunggal ika. Indonesia yang satu. Karena itu kehadiran setiap orang percaya harusnya membawa damai sejahtera. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Kalau keluarga sejahtera, kita akan bisa berdampak keluar kepada sesama jemaat kita, lalu kepada siapa? Kepada masyarakat di lingkungan. Bahwa damai sejahtera. Berbuat baik. Tadi juga dikatakan, berbuat itu baik, bagaimana? Berbuat baik itu artinya tidak melanggar hukum. Bisa mendatangkan damai sejahtera. Kedua, tidak melawan hukum. Kenapa? Karena melanggar hukum itu perlawanan bukan semata-mata kepada pemerintah, tapi perlawanan kepada Allah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Karena itu janganlah melanggar hukum. Allah telah memberikan kuasa otoritas kepada pemerintah bagi orang-orang yang melanggar aturan hukum yang sah di negara kita. Maka pemerintah akan menggunakan pedang, menggunakan kekuasaan, menggunakan otoritasnya untuk menegakkan keadilan. Supaya orang menghormati kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Mari Bapak Ibu berbuat baik. Dengan bagaimana? Dengan taat pada aturan. Jangan melawan. Berbuat baik juga di masa pandemi ini bisa. Sepertinya bagaimana? Gereja bersatu di kota Cirebon ini. Lalu apa? Melakukan vaksinasi secara bersama-sama. Untuk siapa? Bukan hanya terbatas untuk warga gereja, tapi juga untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Mereka bisa juga divaksin bersama-sama dengan kita. Ekspresi yang lain, contoh yang lain, bagaimana? Kita juga bisa memberikan bantuan sembako melalui wadah lembaga yang ada. Gereja-gereja di Cirebon bisa berbagi kepada siapa? Kepada masyarakat yang terdampak akan pandemi corona ini, khususnya mereka masyarakat yang penghasilannya itu ada penghasilan yang harian. Lalu kalau mereka tidak jualan, mereka tidak dapat penghasilan, lalu makan dari mana? Ini saatnya gereja terpanggil bersama-sama melalui wadah lembaga yang resmi yang sudah diterima oleh gereja, bergerak bersama-sama memberkati masyarakat yang membutuhkan. Siapa itu? Mereka pedagang kaki lima, tukang becak, ya, pekerja harian, dan itu dilakukan oleh gereja-gereja di Cirebon. Kita berbuat baik. Dan harusnya berbuat baik, tidak usah takut. Tidak usah takut dengan pemerintah. Kenapa? Karena pada saatnya kita akan mendapat upah dengan berbuat baik. Tetapi kalau kita melanggar firman Allah, Allah memakai pemerintah untuk menggunakan pedang untuk memberikan penghukuman. Ya. Kenapa? Karena pemerintah adalah hamba Allah. Dipakai oleh Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu, mari kita saatnya menyatakan berbuat baik bersama-sama. Dengan demikian, dengan perbuatan baik kita, biar ini menjadi kesaksian nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, memang ada hal-hal yang perlu karya yang diwujudkan secara nyata, ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi bukan berteori, tapi berkarya nyata. Ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan gereja, seperti tadi, peduli, berbagi sembako dengan setiap orang yang membutuhkan. Walaupun kita belum bisa memberi kepada semua orang, tapi setidaknya kita telah menyatakan kebaikan kita kepada mereka. Nah,
Jika kita berbuat baik, makanya kita hidup damai. Kita tidak perlu takut dengan pemerintah. Kita ada dalam damai sejahtera. Mari kita bersama-sama untuk terus berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, bagaimana? Yang ketiga, kita mengekspresikan bahwa kita terus berkarya bagi bangsa di masa pandemi ini adalah membayar pajak. Membayar pajak. Seperti tertulis dalam ayat 6 dan 7, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang menggunakan hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Mengapa kita harus membayar pajak? Karena negara kita ini membutuhkan dana-dana, biaya-biaya untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Ya, seluruh masyarakat Indonesia biar sejahtera. Pembangunan apa? Jalan. Pembangunan apa? Pelabuhan. Pembangunan apa? Bandara udara. Pembangunan apa? Kereta api. Pembangunan apa lagi? Banyak hal lagi, infrastruktur. Masih ada di daerah yang ketinggalan. Pembangunan apa? Pembangunan BTS supaya masyarakat juga yang di daerah yang belum ada mendapatkan sinyal, bisa mendapatkan sinyal. Ya. Lalu pembangunan apa lagi? Banyak lagi. Air minum untuk kebutuhan masyarakat. Dan banyak. Dan itu membutuhkan dana, biaya yang besar tentunya. Karena itu perlu partisipasi kita semua sebagai orang percaya untuk mengambil bagian berkarya bagi bangsa ini. Salah satunya kita tunjukkan dengan membayar pajak. Setiap tahun pastikan kita sudah memiliki SPT dan melaporkannya. Surat pemberitahuan SPT tahunan. Surat pemberitahuan tahunan. Dan itu biasanya antara bulan Februari, Maret atau sampai April. Dan saya juga punya SPT setiap bulan Februari atau Maret sudah dilaporkan. Sudah harus dilaporkan. Mengapa? Karena kita harus berperan kepada pemerintah. Kita harus membayar pajak. Supaya apa? Supaya pemerintah itu dipakai Allah untuk terus membangun. Ada tempat-tempat daerah yang masih tertinggal. Apa? Pendidikan. Maka pemerintah bisa saja membangun sekolah dan menyediakan guru-gurunya. Atau pemerintah juga memberikan beasiswa supaya dari daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah yang tertinggal itu bisa memiliki akses untuk pendidikan. Diberikan beasiswa. Dari mana beasiswa? Dari pajak. Kalau demikian, ini menyadarkan kita sebagai orang percaya harus berkarya. Yaitu kita justru di masa sekarang ini didorong untuk berkarya nyata. Sebagaimana yang diperintahkan firman Allah untuk taat membayar pajak. Jangan tunda-tunda. Bagaimana kita membayar pajak? Alkitab mengajarkan kepada kita, bayarlah pajak dengan jujur, jangan dengan menipu-menipu. Bayarlah pajak dengan jujur. Jujur, seberapa penghasilan pendapatan kita, maka akan sesuai ketentuan pemerintah, kita membayarnya. Jadi kita nggak usah umpet-umpetan dengan tukang pajak. Zaman sekarang kan semua sudah mulai terbuka. Gampang aksesnya untuk membayar pajak. Mari kita taati membayar pajak. Jadi membayar pajak kepada pemerintah itu adalah wujud karya bagi bangsa. Wujud kita bangsa takut dan hormat pada Tuhan. Dengan demikian, kita berharap di masa pandemi ini, pemerintahan kita bisa menanggulangi masalah-masalah. Didukung dengan doa-doa setiap orang percaya. Kita yakin pemerintah diberikan hikmat untuk mengatasi masalah pandemi corona dan sekaligus masalah ekonomi Indonesia. Dua-duanya oleh karena anugerah Tuhan, pemerintahan kita akan dimampukan mengatasinya. Sehingga Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan bahwa kita harus berkarya bagi bangsa. Kita harus
benar-benar berkarya. Dan ini masanya, ini waktunya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia untuk kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah berfirman bagi kami. Sekalipun firman-Mu sederhana, firman-Mu itu berkuasa. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam diri setiap kami, Tuhan. Dan Engkau yang menolong setiap kami merespon dengan benar dan menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami, Tuhan. Tolonglah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berkarya bagi bangsa kami, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai hal terjadi dalam kehidupannya. Di antara ada yang sakit, Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau berkarya bagi jemaat Tuhan, dan kami menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, karena Engkaulah sang penyembuh. Dan kami melihat jemaat Tuhan yang sakit juga disembuhkan. Karena itu kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang masih sakit. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkanlah tangan-Mu dalam nama Tuhan Kristus. Berkaryalah, sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka mengalami bahwa Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang dekat, Allah yang berkehendak menyembuhkan kami sebagai umat-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan, dengarlah doa-doa mereka. Sembuhkanlah mereka dimanapun mereka berada. Sembuhkanlah mereka di saat-saat ini, apapun sakit mereka. Oh Tuhan Yesus, tolong dengarlah, sembuhkanlah mereka. Kami mohon Tuhan, dengarlah doa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memiliki persoalan-persoalan ekonomi
karena masa pandemi ini. Tuhan, arahkanlah jemaat-Mu untuk melihat kepada pribadi-Mu, pribadi Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memelihara kami dengan berbagai cara, dengan cara-Mu sendiri, bukan dengan pemikiran kami. Arahkanlah mata mereka supaya memandang kepadamu, berharap kepadamu, memiliki pengharapan kepada Engkau, supaya tumbuh iman di dalam mereka. Betapapun mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Engkau berkarya bagi kami, Engkau memelihara, Engkau menolong kami. Bukalah jalan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai bisnis. Buka jalan Tuhan, supaya mereka juga mengalami kasih anugerah Tuhan. Dengan demikian setiap umat-Mu terpelihara oleh Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, peganglah hidup mereka, tuntunlah mereka untuk semakin mengenal Engkau, tuntunlah mereka untuk semakin mengasihi Engkau, tuntunlah mereka untuk memiliki pengalaman hidup pribadi, mengalami Engkau itu secara nyata, sehingga mereka memiliki rasa hormat dan takut akan Engkau. Dan kalau kami memiliki rasa hormat dan takut Engkau, kami percaya masa depan kami telah Tuhan siapkan menjadi masa depan yang cerah. Ajar mereka tidak takut dengan keadaan ini, tetapi berserah kepadamu, percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan yang lainnya. Tuhan, kuduskan setiap persembahan ini dan mampukan kepada saudara kami yang dipercaya untuk mengelola demi kebaikan untuk seluruh pekerjaan Tuhan di GB Raja Wali ini. Tuhan tolong dan kembalikan berkat itu kepada setiap orang yang telah memberi. Berkati juga yang belum memberi, supaya pada saatnya bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Engkau memperhitungkannya, karena apa yang kami lakukan bagi Engkau tidak sia-sia. Pasti Engkau memberikan upah. Karena itu Tuhan, berkati mereka semuanya. Setiap pelayan-pelayan-Mu, baik itu pemain musik, WL, singer, baik itu yang mengoperasikan multimedia, dan yang mengambil bagian pelayan-pelayan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, tuntunlah bangsa negara kami, tuntunlah Tuhan Yesus, peganglah Indonesia ini Tuhan. Jangan lepaskan Indonesia. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemerintahan kami, Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden, oh makruf amin, dengan segala menteri dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan hikmat pada mereka untuk sanggup menanggulangi pandemi corona ini. Namun juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk sanggup juga meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, karena sangat berdampak bagi masyarakat kecil. Tuhan tolonglah sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang lainnya. Namun biarlah juga ajarkan kepada masyarakat untuk tetap tunduk, taat kepada aturan pemerintah, berlakunya PPKM ini. Oh Tuhan, berikan kesadaran pada mereka untuk menjalankan juga prokes, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga tetap dan mengurangi mobilitas. Dan satu lagi, kami dipanggil untuk terus berdoa bagi bangsa Indonesia, karena kami yakin pemulihan akan terjadi atas Indonesia kalau umat Tuhan berdoa, umat Tuhan peduli, umat Tuhan berkarya bagi bangsa ini, bersatu bersama-sama, sehingga Tuhan mendatangkan pemulihan bagi negeri kami, Indonesia. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Mari berkaryalah Tuhan lebih daripada doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ucap syukur bahwa ibadah ini telah Engkau pimpin sampai akhirnya, dan saatnya kami akan mengakhirinya dan menerima berkat yang daripada Engkau. Kiranya kasih karunia dari Allah yang kekal dan juga anugerahnya juga di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasanya oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.